Yo halo guys, selamat datang kembali di channel Jari Netizen. Mimin doakan semoga kita semua selalu sehat-sehat dan dilimpahkan banyak rezekinya. Amin. Film yang akan Mimin ceritakan kali ini bercerita tentang seorang gadis berumur 19 tahun yang bernama Alice, yang masuk ke dunia magis dan bertualang memenuhi ramalan. Penasaran kan gimana keseruan petualangan Alice? Yuk kita langsung let's go aja ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang laki-laki bernama Charles yang sedang membicarakan tentang rencana bisnisnya di Rangon, Bangkok, dan juga Jakarta. Kemudian anaknya bernama Alice memberitahu bahwa ia bermimpi buruk lagi. Ia bermimpi jatuh di lubang yang gelap, lalu ia melihat makhluk aneh. Burung dodo, kelinci memakai jas, kucing yang tersenyum, dan ulat yang berwarna biru. Alice bertanya apakah ia gila, namun Charles menjawab bahwa semua orang baik seperti itu. Charles mengajak Alice bercanda agar ia tidak mengkhawatirkan mimpinya. Dan film Alice in Wonderland pun dimulai. 13 tahun kemudian, sebuah kereta kuda sedang melaju. Di dalamnya, Alice yang sudah remaja sedang dimarahi ibunya karena tidak memakai korset dan juga stocking. Alice meminta maaf karena ia sedang merasa lelah dengan mimpinya yang selalu berulang. Ibunya memakaikan kalung dan meminta Alice untuk tersenyum. Kemudian mereka sampai di sebuah rumah milik bangsawan. Alice langsung diminta untuk berdansa bersama seorang lelaki yang bernama Hamis. Ibu Hamis terlihat kesal karena mereka datang terlambat. Sedangkan ayah Hamis mengucapkan turut berduka atas kematian Charles, ayah Alice. Ayah Hamis ternyata sudah membeli perusahaan milik Charles. Ia menyesal dan merasa bodoh karena dulu tidak mau berinvestasi dalam usaha gila Charles. Di sisi lain, Alice dan Hamis serta tamu lain mulai berdansa. Alice tertawa karena ia membayangkan laki-laki memakai gaun dan perempuan memakai celana. Alice juga tidak sengaja menabrak tamu lain karena ia asik memandangi burung-burung dan membayangkan bagaimana rasanya terbang. Hamis kemudian meminta Alice menemuinya di gazebo 10 menit lagi. Alice dihampiri gadis kembar yang berkata pada Alice bahwa mereka punya rahasia, namun mereka tidak mau mengatakannya. Kakak Alice bernama Margaret menarik Alice, yang beritahukan sebenarnya hari ini Hamis akan melamar Alice. Namun Alice merasa tidak yakin kalau ia menyukai Hamis. Ibu Hamis pun mengajak Alice berkeliling untuk menceritakan tentang Hamis. Sedangkan perhatian Alice justru teralihkan pada tanaman yang menurutnya bergerak. Ia juga melihat kelinci berjas. Saat sedang mengejar kelinci, Alice melihat Lowell, suami Margaret, yang sedang bersiuman dengan gadis lain. Lowell meminta Alice untuk tidak mengadu pada Margaret. Namun percakapan mereka terhenti karena Hamis menghampiri Alice. Margaret, she'd never trust me again. There you are. Scene kemudian berpindah di mana acara pertunangan akan dimulai. Saat Hamis berlutut, seekor ulat hinggap di bahunya dan Alice membantunya mengambil ulat itu. Hamis melanjutkan lamarannya, tapi Alice berkata ia perlu waktu dan segera berlari mengejar kelinci berjas yang ia lihat. Alice pun terjatuh dalam sebuah lubang kelinci di bawah pohon. Ia juga melihat beberapa benda melayang-layang. Alice kemudian terhempas dan bangun dengan rambut menjuntai ke bawah. Beberapa saat kemudian ia jatuh. Alice menemukan sebuah kunci, namun kunci itu tidak cocok dengan pintu-pintu besar. Alice mencoba memakai kunci itu pada sebuah pintu kecil dan pintu itu berhasil terbuka. Tapi Alice tidak bisa masuk karena pintunya terlalu kecil. Alice pun melihat sebuah botol minuman di atas meja yang bertuliskan minum aku. Alice meminumnya dan tiba-tiba ia menyusut dan menjadi kecil. Alice juga memakan sebuah makanan yang ada di bawah meja, tapi kemudian badannya membesar sampai ke langit-langit. Alice mengambil kunci dan meminum minuman yang membuat badannya mengecil. Lalu ia berlari ke pintu kecil dan berhasil masuk ke dalamnya. Alice tercengang saat melihat dunia di balik pintu kecil itu. Banyak bunga berwarna-warni dengan beberapa makhluk aneh di dalamnya. Alice kemudian bertemu dengan kembar botak yang bernama Tweedle dan juga Tweedledum yang membawanya pada Absolem, ulat berwarna biru. Alice diperlihatkan tentang Oraculum, sebuah kalender kompendium Underland yang menceritakan setiap hal yang akan terjadi setiap hari sejak awal mula. Di dalam Oraculum ada hari bernama hari Frabjous di mana Alice membunuh Jabberwocky dengan pedang Forbal, satu-satunya pedang yang bisa membunuh Jabberwocky.
Alis pun kebingungan dan berkata bahwa itu bukan dirinya. Alis yang merasa sedang berada di dalam mimpinya kemudian mencubit lengannya agar ia segera terbangun. Namun Alis masih berada di sana. Tikus kecil menusuk kaki Alis untuk membantunya. Alis pun berteriak dan tiba-tiba datang seekor anjing besar yang bernama Bandersnatch. Ia mengejar Alis. Alis yang yakin bahwa ia sedang bermimpi memutuskan untuk menghadapi Bandersnatch. Namun si tikus membantunya dengan mencolok mata Bandersnatch. Alis kemudian berhasil lolos dari Bandersnatch. Di sisi lain, seorang lelaki berkuda bernama Ilosophic Stein menemukan Oraculum dan membawanya. Alis yang ditemani Tweedle dan juga Tweedledum sampai di persimpangan jalan. Saat sedang berdebat tentang arah jalan, Tweedle dan juga Tweedledum diculik oleh seekor burung yang membawanya ke sebuah istana. Sementara itu, di dalam istana, seorang ratu berambut merah sedang marah karena kehilangan tartnya. Ia menyadari seekor katak penjaga sedang mengunyah, dan ia menemukan bekas selai tart di mulut katak itu. Ratu pun menjadi marah dan langsung memerintahkan penjagal untuk memenggal si katak dan juga keluarganya. Beberapa saat kemudian, Stein datang membawakan Oraculum dan memberitahu bahwa berdasarkan kalender tersebut, Alis akan membunuh Jabberwocky, milik Ratu Merah. Ratu Merah pun memerintahkan Stein mencari Alis untuk mencegah hal itu terjadi. Di sisi lain, Alis sementara berjalan sendirian di dalam hutan. Ia kemudian bertemu dengan seekor kucing besar yang bisa menghilang bernama Cheese. Ia membalut luka bekas cakaran Bandersnatch di lengan Alis, lalu membawa Alis ke Hare dan juga Hater. Di sana, Alis bertemu dengan Taran Hater, tikus dan juga kelinci berjas yang sudah menunggunya. Hater menceritakan tentang hari Frabjous di mana pada hari itu Ratu Putih memakai mahkota lagi. Tiba-tiba ada bayangan yang datang. Cheese pun menghilangkan diri. Sementara Hater meminumkan sesuatu kepada Alis. Alis pun menjadi sangat kecil dan disembunyikan di dalam sebuah teko. Ternyata yang datang adalah Stein beserta pasukannya. Stein datang untuk mencari Alis, namun Hater, tikus dan kelinci malah bernyanyi lagu Twinkle. Stein pun mengancam akan memenggal Hater jika ia berbohong. Seekor anjing yang dibawa Stein bernama Bayard mengendus teko yang berisi Alis. Namun saat Hater berkata, turunkan si kepala merah besar, Bayard langsung berlari sehingga Stein memerintahkan pasukannya mengikuti Bayard. Setelah Stein pergi, Hater memberikan Alis gaun baru dan membawanya pergi. Di perjalanan, Hater berkata pada Alis bahwa ia merasa Alis sekarang berbeda dengan Alis yang mereka kenal. Hater juga menceritakan tentang Ratu Putih, di mana tempat Alis dan Hater berdiri sekarang adalah tempat penobatan Ratu Putih. Namun pada hari itu tiba-tiba saja seekor monster datang mengacaukan semuanya. Hater mencoba menyelamatkan Ratu Putih sementara Stein berhasil mengambil pedang Vorpal. Saat akan melanjutkan ceritanya, Hater mendengar langkah kaki yang dicurigainya langkah kaki pasukan merah Stein. Hater pun segera berlari membawa Alis hingga akhirnya ia sampai di sebuah sungai. Hater menaruh Alis di topinya dan menyuruh Alis pergi ke kastil Ratu Putih di selatan lembah Trotter. Hater kemudian melempar topinya ke daratan seberang sungai dan berteriak turunkan si kepala merah. Alis pun mendarat dengan selamat sementara Hater dibawa oleh pasukan merah. Alis akhirnya beristirahat di dalam topi hingga pagi tiba. Saat pagi hari, Alis terbangun karena kedatangan Bayard. Ia berkata tidak bisa menolong Hater karena istana menahan istri dan anak-anaknya. Alis juga berkata pada Bayard bahwa ia bukanlah Alis yang sedang dibicarakan semua orang. Namun Bayard merasa Hater tidak akan mengorbankan dirinya sembarangan. Alis pun mengajak Bayard untuk menyelamatkan Hater. Namun Bayard menolak karena hal itu tidak tertulis di Oraculum dan hari Frabjous sudah hampir tiba. Alis menolak untuk mengikuti Oraculum dan ia menaiki Bayard dan meminta Bayard mengantarnya ke istana Ratu Merah. Mereka pun segera berangkat dengan membawa topi Hater. Sesampainya di istana, Alis melompati kepala mayat satu persatu. Tak lupa juga, Bayard melemparkan topi Hater ke halaman istana. Alis mengintip Ratu Merah sedang memukul landak kecil dengan tongkat hingga landak itu terlempar. Seekor kelinci menghampiri Alis dan menanyakan maksud kedatangannya ke istana. Alis berkata ia ingin menyelamatkan Hater. Si kelinci kemudian memberi Alis Upelkuchen, kue yang bisa membuat tubuh Alis membesar. Tubuh Alis menjadi sangat besar karena ia memakan Upelkuchen terlalu banyak hingga ia terlihat oleh semua orang di istana, termasuk sang Ratu Merah. Saat Ratu Merah bertanya, Alis mengaku berasal dari Umbridge dan tinggal di atas menara. Ia ingin tinggal dengan Ratu Merah di istana agar orang-orang tidak lagi menertawakan badannya yang terlalu besar. Ratu Merah berkata semua orang yang memiliki sesuatu yang besar dapat diterima di istana. Ia juga memerintahkan pelayannya mencarikan pakaian untuk Alis.
Di dalam istana, Alice melihat bagaimana Ratu Merah memperlakukan pelayannya dengan kasar. Di sana, ia juga bertemu dengan Tweedle dan juga Tweedledum yang digunakan Ratu Merah untuk menghiburnya. Ratu Merah menyebut mereka dengan sebutan anak-anak gendut. Beberapa saat kemudian, Stain datang dan mencium tangan Ratu Merah. Ratu Merah memperkenalkan Alice pada Stain sebagai favorit barunya yang bernama Para prajurit merah juga masuk membawa Heather pada Ratu Merah. Ratu Merah mendesaknya untuk memberitahu di mana Alice. Namun Heather terus berkata ia tidak tahu dan malah menawarkan akan membuat topi untuk Ratu Merah. Topi yang lebih bagus dan mewah daripada milik Ratu Putih. Ratu Merah setuju dan memerintahkan Stain memotong rantai borgol Heather. Sementara itu, Bayard berlari memberitahukan pada Ratu Putih yang ternyata adalah adik Ratu Merah tentang keberadaan Alice. Ia juga meminta maaf karena membiarkan Alice melenceng dari jalur takdir. Namun Ratu Putih berkata tindakan Bayard sudah tepat karena di istana Ratu Merah lah nantinya Alice akan menemukan pedang Vorpal yang digunakan untuk membunuh Jabberwocky. Ratu Putih menyuruh Bayard beristirahat. Di sisi lain, Alice akhirnya menemukan topi Heather di halaman istana Ratu Merah. Pada malam harinya, Ratu Merah berbincang dengan Stain. Ia merasa tidak adil dengan semua orang hingga perabotan pun menyukai Ratu Putih. Oleh karena itulah, ia membunuh raja agar raja tidak meninggalkannya dan berpaling pada Ratu Putih. Menurut Stain, lebih baik menjadi orang yang ditakuti daripada dicintai. Ratu Merah juga berkata ia tidak akan khawatir jika semua orang memberontak karena ia memiliki Stain di sisinya. Tanpa sadar, pembicaraan mereka dikuping oleh seekor kelinci. Sementara itu, Heather tiba-tiba mengamuk saat sedang membuat topi. Ia seperti kehilangan arah hidup dan merasa gila. Alice kemudian menenangkannya dengan berkata, semua orang baik seperti itu, dan memakaikan kembali topi Heather kepadanya. Mereka kemudian dikejutkan oleh suara Ratu Merah yang kesal karena topinya belum selesai dibuat. Heather kemudian menyuruh Alice untuk mencari pedang Vorpal yang disembunyikan di dalam istana. Alice harus menemukan pedang itu dan membawa pada Ratu Putih. Alice kemudian keluar dari ruangan Heather dan ia bertemu dengan Tweedle dan juga Tweedledum dan juga kelinci yang menguping. Kelinci itu menunjukkan pada Alice tempat pedang Vorpal disembunyikan. Namun pedang itu ternyata ada di dalam kandang Bandersnatch. Alice menemui tikus untuk mengambil kembali mata Bandersnatch. Di lorong istana, Alice dihampiri oleh Stain dan seorang pelayan mengintipnya. Alice kemudian masuk ke kandang Bandersnatch untuk mengembalikan matanya. Saat Bandersnatch asik memasang kembali matanya, Alice berusaha membuka kotak pedang namun tidak berhasil. Alice lalu membuka perban luka bekas cakaran Bandersnatch. Ia dan Bandersnatch kemudian pingsan. Sementara itu, di dalam istana, Ratu sedang mencoba topi buatan Heather satu persatu. Seorang pelayan yang mengintip Stain dan Alice masuk lalu berbisik pada Ratu Merah. Ratu Merah pun langsung berteriak memanggil Stain. Scene lalu berpindah ke kandang Bandersnatch di mana Alice dan Bandersnatch sudah terbangun. Alice mengambil kunci yang ada di leher Bandersnatch dan Bandersnatch menjilati luka Alice agar cepat membaik. Alice kemudian segera membuka kotak pedang dan membawanya pergi. Sementara itu di dalam istana, Stain berlutut pada Ratu Merah dan berkata bahwa Alice lah yang merayunya. Ratu Merah langsung memerintahkan pemenggalan kepala Alice. Alice dan tikus yang sedang berada di ruangan Heather mencoba membantu melepas rantai di kaki Heather. Namun mereka dikejutkan oleh kedatangan Stain dan pasukan merah yang diperintahkan untuk memenggal Alice karena melanggar hukum rayuan. Heather menghadapi mereka dan meminta Alice untuk segera membawa pedang Vorpal. Namun tikus tidak sengaja meneriakkan nama Alice saat menyuruhnya kabur. Prajurit merah segera mengepung Alice dan Stain mendesaknya memberikan pedang Vorpal. Namun Alice berhasil kabur dengan bantuan Bandersnatch. Di perjalanan mereka bertemu dengan Bayard yang juga ikut bersama mereka. Sementara itu, di istana Ratu Merah, Stain melaporkan Alice kabur bersama Bandersnatch yang membawa pedang Vorpal. Ratu Merah pun menjadi marah dan menamparnya berkali-kali. Stain juga melaporkan bahwa Heather dan tikus ikut membantu Alice. Ratu Merah memerintahkan untuk memenggal kepala mereka. Di sisi lain, Alice telah tiba di istana Ratu Putih dan menyerahkan pedang Vorpal. Ratu Putih kemudian membuatkan ramuan yang berisi cacing lemak, urin kuda terbang, jari mentega, 3 koin dari saku orang mati, 2 sendok teh impian, dan ludah Ratu Putih. Alice meminum ramuan itu dan kini tubuhnya setara dengan Ratu Putih. Alice lalu menemui Absolem yang sedang merokok di taman Istana Putih. Absolem menyuruh Alice untuk menjaga pedang Vorpal sampai hari Frabjobs datang. Sementara itu, Chess sedang mengunjungi Heather di dalam penjara. Scene kemudian berpindah ke halaman istana Ratu Merah. Heather dan tikus akan dieksekusi hari ini. Saat penjagal memenggal leher Heather, Heather menghilang dan topinya melayang. Tiba-tiba saja muncul kepala Chess dari topi Heather, sedangkan Heather sudah berada di belakang Ratu Merah. Heather memberitahukan semua kebohongan pelayan istana, mulai dari telinga palsu, hidung palsu, perut besar palsu, dagu palsu, hingga payudara palsu. Ratu Merah menjadi sangat marah dan memerintahkan semua yang berbohong dipenggal.
Namun, hater melompat turun dan mengajak semua yang merasa disiksa oleh ratu untuk memberontak. Semua yang di istana pun berteriak, turunkan si kepala merah besar. Mereka juga bersorak-sorai. Ratu Merah yang marah kemudian memerintahkan untuk melepaskan burung Jub-Jub. Ia membenarkan perkataan Stein bahwa lebih baik ditakuti daripada dicintai. Burung Jub-Jub pun menyerang semua orang dan Ratu Merah memutuskan untuk menemui saudarinya Ratu Putih. Di sisi lain, tepatnya di Istana Ratu Putih, hater datang bersama Tweedle dan juga Tweedledum dan juga keluarga Bayard. Chase sempat mampir sebentar untuk mengembalikan topi hater. Alice kemudian berbincang dengan hater karena besok adalah hari Frabjor dan ia berharap untuk segera terbangun dari mimpi ini. Dan ia akan merindukan hater ketika ia terbangun nanti. Scene lalu berpindah ke halaman Istana Ratu Putih, di mana Oraculum memperlihatkan tidak ada yang bisa membunuh Jabberwocky selain Alice, dan ia juga harus melawannya sendirian. Alice terdiam, kemudian berlari dan juga menangis. Alice meminta bantuan pada Absalom yang setengah tubuhnya sudah menjadi kepompong. Absalom bercerita dulu saat Alice pertama kali ke sana, Alice salah menyebut Underland menjadi Wonderland. Mendengar hal itu, Alice mulai teringat tentang pengalaman pertamanya ke Underland. Alice menyadari bahwa selama ini Underland bukanlah mimpi, melainkan kenangan dan Underland benar-benar nyata. Absalom memberitahu pada Alice pedang Vorpal mengetahui apa yang akan dilakukannya, sehingga Alice hanya perlu berpegang kuat pada pedang Vorpal. Absalom mengucap selamat tinggal pada Alice dan tubuhnya kini menjadi kepompong sepenuhnya. Sementara itu, Ratu Merah dan pasukannya sedang dalam perjalanan menuju Istana Ratu Putih. Scene berpindah pada Ratu Putih. Terlihat hater dan kawan-kawan serta pasukan putih yang sudah berjaga di depan istana. Alice yang sudah memakai pakaian perang dan Bandersnatch juga ikut bergabung. Mereka bergerak maju dan berhadapan dengan pasukan Ratu Merah. Kelinci kemudian mengumumkan bahwa pada hari Frabjous, Ratu Merah dan Ratu Putih akan mengirimkan masing-masing juaranya untuk berperang atas nama mereka. Ratu Putih membujuk Ratu Merah agar mereka tidak berperang. Namun Ratu Merah menolak dan memanggil Jabberwocky. Alice pun maju untuk bertarung sambil menyebutkan 6 hal yang menurutnya mustahil. Yang pertama, ada ramuan yang dapat membuat tubuh menyusut. Yang kedua, kue yang dapat membuat tubuh membesar. Yang ketiga, binatang yang dapat berbicara. 4, kucing yang bisa menghilang. 5, ada tempat yang bernama Wonderland. 6, Alice bisa mengalahkan Jabberwocky. Alice dan Jabberwocky pun mulai bertarung. Alice sempat terlempar dan pedang Vorpal terlepas dari tangannya. Namun hater membantu Alice, membuat Ratu Merah murka hingga akhirnya pasukan merah dan putih ikut bertarung juga. Alice pun bangkit dan berlari menuju ke atas sementara burung Jub-Jub mengejar Bayard dan juga tikus. Saat burung Jub-Jub mendekat, Bandersnatch menabrak pasukan merah dan membuat batu ketapel raksasa mereka terlempar menimpa kepala burung Jub-Jub. Jabberwocky pun mengejar Alice hingga ke puncak bangunan. Alice menungganginya dan Jabberwocky berusaha melemparkan Alice. Saat Alice terlempar, Alice berhasil memenggal leher Jabberwocky. Semua orang tercengang melihat kepala Jabberwocky terguling menuruni tangga. Ratu Merah memerintahkan pasukan merah memenggal kepala Alice. Namun semua pasukan merah melepaskan senjatanya dan tidak mau lagi menuruti perintah Ratu Merah. Mahkota Ratu Merah pun diambil oleh Chase dan dipasangkan pada Ratu Putih. Dengan kemenangan Alice, mundurnya pasukan merah dan berpindahnya mahkota, kini kekuasaan telah dialihkan sepenuhnya pada Ratu Putih. Ratu Putih memutuskan untuk mengasingkan Ratu Merah meski seharusnya ia dibunuh atas kejahatannya pada rakyat Underland. Stein pun memohon pengampunan Ratu Putih, tapi Ratu Putih memutuskan untuk mengasingkan Stein bersama dengan Ratu Merah dari hari ini hingga akhir Underland. Stein mencoba membunuh Ratu Merah namun digagalkan oleh hater. Ratu Merah dan Stein diseret untuk dibawa ke pengasingan. Hater menunjukkan tarian Vaterwaken-nya dan semua orang bertepuk tangan. Ratu Putih kemudian menampung darah Jabberwocky dalam sebuah tabung kecil dan memberikannya pada Alice sebagai ucapan terima kasih dan darah itu dapat membawa Alice pulang ke tempat asalnya. Saat akan meminumnya, hater berkata pada Alice bahwa ia bisa memilih untuk tetap tinggal. Namun Alice tidak bisa benar-benar meninggalkan tempat asalnya. Alice meminum darah Jabberwocky dan ia berjanji pada hater akan kembali sebelum hater mengetahuinya. Hater pun mengucap salam perpisahan dan Alice akhirnya kembali ke dunianya dan keluar dari lubang kelinci. Ternyata semua orang masih menunggu Alice di halaman rumah Hamis, masih dalam rangka lamaran Hamis untuk Alice. Alice menghampiri Hamis dengan pakaiannya yang berantakan dan bekas cakaran Bandersnatch masih ada di lengannya. Alice menolak lamaran Hamis karena merasa Hamis bukan laki-laki yang tepat untuknya. Alice pun meminta maaf pada Margaret karena tidak bisa memenuhi keinginan Margaret agar ia menikah dengan Hamis. Alice juga memberi peringatan pada Lowell untuk menjaga Margaret dengan sangat baik karena mulai detik ini Alice akan mengawasinya dengan sangat ketat. Alice berkata pada ibunya agar tidak perlu khawatir, ia akan menemukan sesuatu yang berguna dalam hidupnya.
Alice juga berkata pada gadis kembar bahwa mereka mengingatkannya pada anak kembar lucu dalam mimpinya. Ayah Hamis mengajak Alice untuk membicarakan bisnis di ruangannya. Sebelum Alice pergi ke ruangan Ayah Hamis, ia menarikan tarian Vaterwecken membuat semua orang tertawa. Di ruangan Ayah Hamis, Alice menceritakan tentang keinginan mendiang ayahnya bahwa beliau ingin mengembangkan rute perdagangan ke Sumatera dan juga Kalimantan. Namun menurut Alice sebaiknya Ayah Hamis berbisnis perdagangan di Cina karena di sana lebih luas dan memiliki budaya yang kaya, dan Ayah Hamis sudah memiliki pelabuhan besar di Hong Kong. Ayah Hamis pun takjub dengan ide Alice dan menawarkannya untuk magang di perusahaannya, dan Alice pun tersenyum. Scene lalu berpindah ke pelabuhan. Alice kini menaiki sebuah kapal perdagangan menuju Cina dan seekor kupu-kupu biru hinggap di bahunya. Alice menyapanya dan memanggilnya Absalom. Kupu-kupu itu lalu terbang tinggi. Dan film Alice in Wonderland pun selesai. Gimana guys film nostalgia kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah ya. Yang mau request film juga silahkan kalian komen. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Kuanteng di film-film selanjutnya. Dan keraguan membunuh lebih banyak mimpi daripada kegagalan. Dadah.